Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berhubung waktunya agak susah, ini saya buatkan video tutorial aja ya. Saya jelaskan lewat HP. Pertama, untuk mempelajari web programming kita diperkenalkan dengan teknik hypertext. Apa sih itu teknik hypertext? Nah, di halaman kedua, hypertext itu salah satu bagian ya. Jadi pembagian dari teks berdasarkan fungsi. Selain hypertext, ada juga dikenalkan dengan plain text. Plain text yaitu teks yang tidak berformat dan berbentuk karakter. Jenis plain text yaitu kalimat biasa atau kata-kata yang biasa disusun dari ASCII. Nah, contohnya plain text itu apa saja? Nah, itu teman-teman bisa ketika ketik Microsoft Word, itu salah satunya jenis dari plain text. Artinya tidak berformat atau berbentuk karakter. Kemudian slide berikutnya adalah rich text. Rich text yaitu format kata atau kalimat yang telah diubah dengan berbagai macam font size, warna, dan sebagainya. Nah, rich text itu contohnya ketika teman-teman melihat contoh teks yang di bold itu, jadi yang ukurannya tebal, terus warnanya merah, itu contohnya rich text. Kemudian, nah ini hypertext. Nah, hypertext ini adalah teks di komputer yang menggunakan rich text, format yang ditampilkan dengan hyperlink atau referensi ke teks lain yang dapat langsung diakses. Cara mengakses biasanya dengan satu klik mouse, urutan menekan tombol, atau dengan menyentuh layar. Hypertext kadang-kadang digunakan juga untuk menggambarkan tabel, gambar, dan bentuk lain. Konten presentasi dengan hyperlink. Hypertext adalah konsep yang mendefinisikan struktur dari World Wide Web. Ini mungkin koneksi mudah digunakan dan fleksibel. Nah, ini teman-teman kalau mau contoh hypertext itu link ya. Nama lain dari hypertext adalah hyperlink. Nah, itu yang mendasari nanti sebuah halaman web menjadi sebuah website gitu. Jadi bisa diklik, kemudian nanti beralih ke halaman yang lain. Itu hypertext. Nah, untuk berikutnya adalah HTML atau Hypertext Markup Language. Apa sih itu HTML? HTML merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Jadi HTML ini semacam bahasa yang digunakan untuk mengatur format-format dari hypertext. Apa yang bisa kita lakukan dengan HTML? Yang pertama, mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. Yang kedua, mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari seluruh dunia. Yang ketiga, membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online. Yang keempat, menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java applet dalam dokumen HTML. Nah, mungkin teman-teman sering lihat ya kalau di web browser itu ada format .html. Nah, itu ketika kita simpan dari website gitu, nanti kita simpan sebagai format HTML. HTML ini nanti bahasa yang biasanya digunakan di web browser gitu untuk menampilkan halaman suatu web. Nah, itu. Jadi HTML itu adalah sebuah bahasa yang menggunakan markup atau penanda untuk membuat halaman web. Penanda atau markup ini nanti akan kita sebut dengan tag. Apakah HTML ini? Nah, ini ada pertanyaan, apakah HTML ini bahasa pemrograman? Jawabannya adalah bukan, karena HTML ini hanya penanda saja, nggak ada logika, nggak ada aritmatika semacamnya di dalam sebuah HTML. Kemudian sejarah dan asal-usul HTML.
Pada tutorial ini kita akan bahas sejarahnya secara singkat. Cerita awal kemunculan HTML dimulai dari tahun 1980. Saat itu seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee sedang bekerja di CERN. CERN sendiri bukanlah perusahaan yang berkaitan tentang teknologi maupun internet. CERN adalah singkatan dari bahasa Prancis Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Jadi semacam komisi untuk penelitian fisika nuklir ya, malah yang menemukan dari sebuah web itu, bukan dari bidang teknologi informatika. Kemudian para peneliti di CERN membutuhkan sebuah cara atau sistem agar bisa saling berbagi dokumen hasil penelitian. Tim kemudian mencoba membuat Enquire. Ini adalah software hypertext yang akan digunakan untuk berbagi dokumen. Lalu di tahun 89 Tim memperkenalkan ide tentang hypertext berbasis internet. Ini nantinya akan menjadi cikal bakal dari HTML. Tim kemudian memulai proyek baru dengan rekannya Robert Kailau yang merupakan sistem engineer di CERN. Akan tetapi proyek ini tidak resmi diadopsi oleh CERN. Pada akhir tahun 1991, tim Berners-Lee menerbitkan dokumen yang berjudul HTML Text. Dokumen ini berisi penjelasan tentang 18 teks awal yang menjadi konsep dasar HTML. Nah, ini kadang kita lucu aja ya, padahal dia bukan dari informasi teknologi, tapi menemukan web itu sendiri. Kemudian perkembangan dan versi HTML. HTML punya beberapa versi, dari versi yang paling tua hingga yang terbaru. Berikut ini perkembangan versi HTML. Yang pertama, HTML 1.0 pada Juni 1993, yaitu HTML versi pertama namun tidak resmi dirilis. Kemudian HTML 2.0 pada tanggal 24 November 1995, yaitu versi HTML kedua yang resmi pertama kali berdasar di pasaran dan dirilis oleh IETF. Kemudian HTML 3.0 pada tanggal 28 Maret 1995. Versi ini gagal beredar karena banyak perubahan yang memicu perdebatan. Kemudian HTML 3.2 pada tahun 1997, versi resmi yang dirilis oleh W3C pertama kali. Kemudian sampai HTML versi 5 terakhir ya, pada tahun 2014, sampai saat ini masih versi 5. Nah, setelah kita belajar sejarahnya HTML, kemudian kita coba masuk ke slide berikutnya, slide nomor 11, yaitu peralatan untuk belajar dan membuat halaman HTML. Yang pertama, text editor. Text editor ini digunakan untuk menulis kode-kode HTML yang text editor ini banyak macamnya sih. Ada Notepad, Notepad++, kemudian ada Dreamweaver yang khusus untuk HTML juga, terus kemudian Visual Studio. Nah, ini teman-teman bisa pakai, terserah ya. Kalau saya sih biasanya pakai text editor Notepad++ karena dia lebih ringan. Kemudian alat yang kedua yaitu web browser, yaitu yang digunakan untuk memparsing kode-kode HTML menjadi sebuah halaman web ya. Nanti web browser, nah teman-teman bisa pakai Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, Mozilla atau yang lainnya. Terserah mana yang lebih enak dipakai. Kemudian ke slide nomor 13, membuat dokumen HTML pertama. Nah, di sini ada contoh ya, contoh dari dokumen HTML. Di contoh tersebut terdapat kode-kode HTML. Nanti teman-teman bisa pelajari, bisa dikopikan aja ya, coba diketik di Notepad, kemudian ketik tag HTML, language n, kemudian ketik head, kemudian title, kemudian head kurung tutup, kemudian body, kemudian
teks paragraf, P itu paragraf ya, hello world, kemudian tutup body, kemudian tutup HTML. Nanti teman-teman bisa setelah menulis save as, kemudian dituliskan format HTML. Nah, kemudian hasilnya itu seperti halaman 14 ya. Hasilnya seperti itu. Kemudian untuk nama file untuk HTML, ekstensi file HTML. Sebenarnya ada banyak versi ya, ada .html, .xhtml, .htm. Nah, itu tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Umumnya sih .html. Nah, penjelasannya, nama khusus untuk homepage. Jika kamu ingin membuat halaman untuk homepage, maka sebaiknya gunakan nama index.html karena ia akan otomatis dibuka saat website dikunjungi. Kemudian contohnya, saat kamu buka www.petanikode.com, maka file HTML yang akan dibuka adalah index.html yang berada di server petani kode. Jadi ada satu ini ya, aturan bahwa ketika dalam sebuah folder itu ada format index.html, kemudian format HTML dengan nama yang lain, maka otomatis web browser akan membuka indeks HTML dulu sebelum ke yang lain. Kemudian ada aturan, hindari beberapa hal ini. Pertama, nama file HTML biasanya akan tercantum pada URL. Nah, sebaiknya hindari menggunakan spasi pada nama file HTML agar URL yang dibentuk lebih bagus. Spasi pada URL biasanya akan otomatis diubah menjadi %20. Nah, kalau bisa untuk penamaan halaman HTML-nya, halaman webnya, teman-teman jangan pakai spasi, tapi pakai karakter saja. Misalkan BKD Tegal Kota. Jadi BKD Tegal Kota nyambung atau BKD _Tegal _kota .html. Nah, setelah tadi kita contohkan ya, contoh kita buat halaman HTML, teman-teman bisa mempelajari struktur dasar HTML dari teman-teman yang tadi buat halamannya ya. Nah, jadi satu buah halaman web itu pasti harus ada struktur dasar HTML-nya. Penulisannya yaitu biasanya dengan deklarasi doctype, lalu menuliskan tag HTML, kemudian di dalamnya terdapat tag head dan tag body. Kalau kita perhatikan, struktur dasar kode HTML terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian deklarasi, bagian head, dan bagian body. Tapi kadang kita hanya membuat head sama body saja. Kalau dibuat seperti itu sebenarnya bisa saja. Jadi saya sendiri seringnya head body. Jadi untuk doctype-nya itu saya nggak buatkan gitu. Biasanya langsung jalan sih, nggak masalah. Kemudian, nah ini bagian deklarasi. Nah, ini nanti teman-teman baca sendiri aja. Ini bisa di skip sih, kalau saya sih biasanya tak skip sih. Kemudian yang penting adalah bagian head dan bagian body. Bagian head dan bagian body ini sebenarnya mirip dengan konsepnya contoh-contoh surat dinas ya, contoh surat kedinasan. Ada bagian kop surat dan ada bagian body dari surat. Nah, bagian kop surat ini biasanya untuk nama organisasinya, alamatnya. Nah, ini sama sih, kalau di ini bagian head itu fungsinya mirip-mirip seperti itu. Jadi tag head kemudian dan ditutup dengan strip garis miring head ya, /head. Pada bagian head yang digunakan untuk menulis tag-tag yang akan dibaca oleh mesin, seperti tag meta untuk SEO, tag title untuk judul. Nah, kan sama dengan kop surat. Kemudian tempat menulis kode CSS dan JavaScript.
Nah, ini nanti setelah HTML nanti teman-teman juga belajar juga apa itu CSS dan apa itu JavaScript. Kemudian di bagian body adalah bagian yang akan ditampilkan pada web browser. Penulisannya dimulai dari tag body dan ditutup dengan slash body. Nah, bagian body ini biasanya ada di dalam dari web browsernya ya. Kalau yang tadi kan head itu biasanya sebagai title, kalau body ini nanti kontennya. Di sini nanti kita akan banyak menuliskan konten, akan benar konten dengan berbagai macam tag. Saat ini kita baru mengisinya dengan tag P atau tag paragraf. Nah, mungkin itu saja sih untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan bisa dicerna ya sama teman-teman. Terima kasih.